Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu untuk menjaga kesehatan ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu seperti biasanya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan baik. Ya, satu orang bisa pimpin temannya untuk membaca doa. Caca bisa. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4. Tema 4 itu tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Ya. Jadi semua mungkin sudah punya buku, sudah saya bagikan masing-masing. Ya, semua pegang bukunya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca teks eksplanasi dan mampu menganalisis teks dengan tepat. Yang kedua, menuliskan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat usulan sumber energi listrik dengan benar. Ya. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan perlihatkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian bisa perhatikan di layar HP kalian masing-masing, ya. Jadi perhatikan di layar HP-nya. Nah, ini kelihatan di layar kah? Kelihatan di layar tak? Kelihatan? Ya, oke, kita mulai ya. Jadi tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema globalisasi, subtema globalisasi di sekitarku. Nah, ini adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA, ya. Indonesia dan IPA. Nah, yang pertama ini pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Itu pengertian dari teks eksplanasi. Berikutnya yakni struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau general statement ya. Kemudian ada deretan penjelasan. Yang pertama tadi apa yang dimaksud pernyataan umum. Jadi pernyataan umum merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Itu tentang pernyataan umum. Yang berikutnya deretan penjelas. Bisa? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Deretan penjelas. Jadi pengertiannya deretan penjelas. Jadi yaitu terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Itu masuk deretan penjelas ya, yang menjelaskan tentang misalnya urutan waktunya. Kemudian interpretasi. Interpretasi ini merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi. Atau bisa kita sebut kesimpulannya dari topik atau proses yang dibahas. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi. Nanti kalian akan kerja di lembar kerja kalian. Nanti saya bagikan melalui grup WA ya.
kita lanjut ke energi listrik. Bisa dibaca. Bisa. Jadi energi listrik. Jadi energi listrik ini dihasilkan oleh alat yang dinamakan generator. Generator bekerja dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian ada gambar berdasarkan satu arah ya. Sedangkan rangkaian paralel ini rangkaian terdiri atas beberapa jalur atau rangkaiannya sejajar. Kemudian berikutnya, nah ini sumber alternatif energi listrik. Coba Nurul baca itu yang pertama apa Nurul? Bisa dibaca itu jaringannya. Caca bisa dibaca? Hilang Pak. Ada. Oh hilang juga ya. Ini bisa dibaca? Sudah muncul di layar? Oh ya, berarti saya bacakan saja. Berarti jaringannya yang mungkin tidak terlalu bagus. Jadi sumber alternatif energi listrik. Yang pertama ada energi tenaga nuklir. Ada energi biomasa, energi panas. Bisa dibaca? Ya, coba baca dulu yang pertama Pak. Energi nuklir. Nah, kedua energi besar ya. Lihat itu yang paling besar. Nah, yang paling besar itu memanfaatkan tenaga angin. Ya, namanya PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu istilah lainnya adalah angin. Ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga. Bisa dibaca WA saya? Bisa Pak. Bisa? Bisa bacakan tugasnya? Bisa Pak. Bisa, coba bacakan tugasnya. Ya, mewakili temannya. Nomor 1, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Ya. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Ada yang lain? Nah, jadi tadi yang dibacakan oleh temannya Sarah, jadi listrik itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Nah, itu salah satunya. WA. Nanti kalian langsung jawab di situ dan hasilnya juga akan langsung kelihatan, ya. Ya, kalian jawab melalui WA kalian dan hasilnya juga akan langsung keluar. Nanti kalian akan langsung lihat hasilnya. Oh iya, yang kayak kemarin. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi kita bersama-sama dulu rangkum apa tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa lagi itu? Teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, baik fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik ini ada dua macam rangkaiannya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga ada sumber-sumber alternatif energi listrik. Ya, ada energi biomasa, ada tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga air, ada energi gas bumi. Ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya harapkan semuanya belajar dengan tekun dan rajin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Jadi kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.